bahkan menjadi kuncinya pertumbuhan ajola bagus itu adalah sinar matahari, teman-teman. Terbukti itu, teman-teman. Tidak diapa-apakan saja, ya, meskipun butuh sinar matahari, paparan langsung yang terlalu terik menerus-menerus, terutama di siang hari, bisa menyebabkan ajola itu stres. Lingkungan ideal adalah tempat yang paling mendapatkan sinar matahari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel Nandang Alif. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini teman-teman, ya, kita akan membahas pertumbuhan ajola, ya. Sehubungan dengan sudah adanya sinar matahari sudah 2 minggu ini teman-teman, ya. Saya akan buktikan teman-teman, ya, kalau memang secara teori dengan keadaan nyata benar teman-teman, ya, kalau ajola itu memang komponen penting, bahkan menjadi kuncinya pertumbuhan ajola bagus itu adalah sinar matahari, teman-teman. Terbukti itu, teman-teman. Tidak diapa-apakan saja, ya kan, cuman dikasih dikasih air, maksudnya disiram, ya. Bagus gitu kan. Kemarin sih memang kita ada kasih NPK waktu lagi jelek-jeleknya itu, ya kan. Sekarang itu ada kelihatan hasilnya tuh teman-teman, pertumbuhannya bagus. Ini bukan karena apa? Karena sinar matahari, teman-teman. Menarik bahasan ini, ya. Nanti kita akan tambahkan keilmuan dari Mbah Google juga, teman-teman. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Nah, mari kita review teman, ya, satu persatu, ya. Kemarin hampir dikatakan tidak kelihatan ada penampakan pertumbuhan, nggak ada hijau-hijaunya. Udah mulai hitam-hitam. Nah, ini sisa hitam-hitam. Sekarang ini muncul ada dua teman-teman, ya. Munculnya itu satu ajola, yang kedua teman-teman yang kelihatan warna, maaf ya. Nah, ini, ya, hijau muda itu lemna ini. Lemna. Kalau muncul lemna, ya, bisa diartikan sinar matahari masih dianggap kurang, teman-teman, ya. Gitu. Teman-teman, ya, ini hampir dikatakan ya full, meskipun kalau semuanya di sini tidak ada yang full, ya, teman-teman, ya, karena memang ada atap, ya, pakai fiber, teman-teman. Jadi saya menyebutnya kita ini kena 70% sinar mataharinya dari pagi, ya, sampai dengan sore hari, ya. Nah, ini kan lumayan teman-teman, bagus, ya, tuh. Lumayan bagus nih, hijaunya juga hijau bener-bener hijau tumbuh baik gitu kan. Oke teman-teman, ya, kita perlihatkan, ya, kita bandingkan yang di bawah dengan yang di atas. Yang di bawah ini cuma segini aja yang kena sinar matahari, ya, karena kurang sinar matahari. Di bawah yang tumbuh tuh lemna tuh teman-teman, banyaknya, ya, hijau muda, ya, kecil-kecil. Nah, kalau yang di atas ini ajola teman-teman, full ajola, hampir tidak kelihatan sama sekali lemnanya. Kalau yang di bawah yang tidak kenal sinar matahari, ya, itu lemna, hampir kayak begitu aja tuh teman-teman, ya. Yang kurang sinar matahari tumbuh lemna, yang full dapat sinar matahari tumbuhnya itu ajola. Tuh teman-teman, 2 minggu ini teman-teman, ya, baru kita dapat sinar matahari. Selama ini kan hujan terus, jadi jelek lah teman-teman pertumbuhannya. Sekarang bagus. Nah, ditambah lagi kemarin kita ada kasih NPK juga, ya. Memang memacu kesuburan dan hijau teman-teman, lumayan,
sekarang bagus, meskipun ya belum optimal seperti hal-hal apa selama ini kan. Ya selama ini kan sudah bertumpuk, sekarang ini belum dikatakan bertumpuk teman-teman, ini baru masih baru satu tumpuk, biasanya 3 tumpuk teman-teman ya. Nah kita sekarang mau ngambil teori dari Mbah Google teman-teman ya. Ajolla sangat membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang biak secara optimal. Ya, sebagai tanaman paku air yang melakukan fotosintesis, sinar matahari adalah komponen kunci untuk pertumbuhan ajolla ya, biomasanya teman-teman. Jadi benar-benar memang ajolla butuh sinar matahari teman-teman. Teman-teman bisa lihat, nah ini ada bekas-bekas yang busuk kayak begini teman-teman. Ya, yang busuk. Sekarang sedikit, kemarin justru yang banyak tuh yang busuk-busuk gitu. Oke teman-teman, kita masih di ajolla ya, di bagian depan rumah ya. Saya ingin menyebutkan bahwa kondisi di tempat saya ini sangat bagus ya, karena jadi tidak full kena sinar matahari, juga tidak bagus teman-teman. Ini begini teman-teman, ini kan sana tuh timur, jadi pagi-pagi itu ya langsung dapat sinar matahari pagi-pagi. Konon katanya ya yang bagus itu memang tidak sampai plus 12 jam sehari kena sinar matahari, paling-paling cuma 6 sampai 8 jam aja teman-teman ya. Jadi nah sekarang ini kan sesungguhnya terhalang sama atap teman-teman ya, tapi atapnya juga masih sedikit nembus gitu kan. Ini fiber teman-teman ya. Yang bagus lagi sebenarnya ada UV, cuman saya ingin menyebutkan bahwa kondisinya rumah ini kan menghadap ke sebelah timur teman-teman. Jadi pagi-pagi dapat jam segini, sekarang ya tidak terlalu full, lagi di tengah hari itu tidak full kena sinar matahari gitu loh ya kan gitu. Jadi tidak seharian itu kena sinar matahari ya, paling sekitar 6 sampai 8 jam aja. Baik teman-teman, berikut adalah panduan kebutuhan sinar matahari untuk ajolla ya. 1. Intensitas ideal. Ajolla tumbuh paling baik dengan paparan sinar matahari sekitar 70%. Kedua, tempat teduh versus panas ya. Meskipun butuh sinar matahari, paparan langsung yang terlalu terik menerus-menerus, terutama di siang hari, bisa menyebabkan ajolla itu stres. Lingkungan ideal adalah tempat yang paling mendapatkan sinar matahari pagi, namun sedikit teduh pada siang hari. Persis di tempat saya ini teman-teman ya. Ketiga, dampak kurang cahaya. Kekurangan sinar matahari akan menghambat pertumbuhan ajolla secara signifikan, membuatnya kurang produktif. Kemudian keempat, adaptasi. Jika memindahkan ajolla ke lokasi baru, lakukan secara bertahap agar tidak langsung terkena sinar matahari terik yang bisa merusak tanaman. Selain sinar matahari, pastikan media tetap bersih dan bernutrisi ya teman-teman ya. Kalau ada bioflok ya, lumpur ataupun air bioflok bagus tuh teman-teman ya. Saya kemarin juga kasih pupuk ya, boleh pupuk kandang ataupun pupuk urea lagi NPK ya, agar ajolla tumbuh subur dan cepat panen. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.